Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformation Church. Halo Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dengan tema Heroes of Faith. Kita akan belajar dari keteladanan hidup mereka yang beriman dan taat kepada panggilan Tuhan. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Halo Transformers, hari ini kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus dan kita adalah ciptaan baru. Karena itu mari kita memuji Tuhan, mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Dia ubahkan setiap duka cita kita menjadi sukacita. Mari kita menari buat Dia. Now I'm rejoicing, and in your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain,
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, dan kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kita ada di minggu yang kedua di bulan November, masih dengan sermon series Heroes of Faith. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari keteladanan Bapak orang beriman, ya, Bapak dari segala bangsa, yaitu Abraham. Nah, hari ini kita akan lanjut, kita akan belajar dari tokoh yang kedua, dan ini tokoh yang juga kita bisa temukan di dalam perjanjian lama, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya Elia, atau dalam bahasa Inggris Elijah. Dan topik sepanjang minggu ini adalah tentang bagaimana mempercayai Tuhan di tengah-tengah tantangan atau badai kehidupan kita. Trusting God in the storm. Kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, tidak ada masalah, rasanya nggak sulit untuk kita percaya dan beriman. Tapi dalam badai, tantangan, bahkan ketika seolah-olah kita nggak melihat ada jalan keluar, disitulah iman kita sungguh-sungguh akan diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Anda bisa menemukan kisah Elia ini dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja, ya, kisah dia melakukan begitu banyak mujizat oleh karena kuasa Tuhan. Tapi ada satu momentum yang begitu luar biasa ketika ia mendemonstrasikan imannya dan ia memberikan sebuah, kalau saya sebut seperti momen untuk Tuhan menyatakan dirinya dengan luar biasa bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup. Ya, ini adalah sebuah tantangan yang terjadi di Gunung Karmel. The Challenge on Mount Carmel di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Anda bisa baca kisah lengkapnya dari ayat yang ke-20 sampai dengan 40. Di dalam kisah ini, Ahab, raja pada saat itu, ya, punya seorang istri namanya Isabel. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki begitu banyak nabi-nabi. Ada 40 nabi yang percaya kepada Baal, dewa atau berhala waktu itu. Dikatakan bahwa Elia mendekati rakyat pada saat Ahab mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Kemudian Elia menyatakan begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Artinya Elia memberikan sebuah tantangan. Mari kita lihat siapa Allah yang sebenarnya. Nah, Elia itu pada saat itu benar-benar tersisa hanya dia sendiri. Karena semua Nabi Baal itu ada, maksud saya bukan 40 tadi, tapi 450 maksud saya. Dikatakan bahwa, ayo sekarang kita buat sebuah, pernyataan. Mari kita lihat Allah siapa yang benar. Dia menantang Nabi Baal ini untuk mengambil korban bakaran, ya, lembu jantan, ada 2 ekor, 1 kasih saya, 1 biar mereka. Dan kemudian taruh di atas kayu api, tapi nggak ada yang boleh nyalain pakai api. Jadi kita akan panggil Allah kita, lalu kemudian
Siapa yang meresponi dengan api, itulah Allah yang sebenarnya. Dan rakyat pun setuju. Ya. Nah, menarik bahwa ternyata Nabi Baal benar-benar melakukan apa yang dikatakan. Mereka mencoba untuk mengolah, menaruh korban di atas mezbah, memanggil nama Baal. Bahkan dikatakan dari pagi sampai tengah hari, ya Baal jawablah kami. Tapi nggak ada suara, nggak ada yang menjawab. Mereka terus berkeliling, berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Sampai-sampai kemudian di tengah hari Elia itu mengejek mereka. Coba panggil lebih keras. Katanya dia kan Allah. Mungkin dia merenung, mungkin ada urusan, mungkin dia lagi pergi, barangkali tidur gitu kan. Belum bangun katanya. Dan benar nabi-nabi Baal ini berteriak makin keras. Kemudian melukai dirinya dengan pedang. Ya, seperti kebiasaan-kebiasaan, darah bercucuran. Mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan sampai petang. Tapi nggak ada suara, nggak ada yang menjawab. Tidak ada satupun ya tanda-tanda bahwa Baal itu akan meresponi. Nah, di momen itu, di momen yang tinggal singkat sebelum petang berakhir, Elia kemudian memanggil seluruh rakyat, dia katakan ayo sini dekat. Lalu kemudian dia perbaiki mezbah Tuhan, dia ambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, kemudian dia buat parit di sekeliling mezbah, kemudian dia susun kayu api, potong lembu, menaruh potongan di atas kayu api, kemudian menyiramnya dengan air, dan kemudian dia meminta, dikatakan begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Dan kisah ini berakhir. Kata Elia kepada mereka, tangkap Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, kemudian Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Sebuah demonstrasi iman Elia yang percaya. Dia mempertaruhkan nyawanya di hadapan raja dan rakyat. Karena dia begitu yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia ikuti, itu Allah yang hidup. Dia tidak ragu dan gentar sekalipun dihadapkan pada 450 Nabi Baal, seluruh rakyat bahkan sang raja. Nyawanya menjadi taruhannya, ya martabatnya, kehidupannya, masa depannya semua dia taruh karena dia percaya sekalipun dia sendiri. Tapi Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Bukankah ini sebuah encouragement buat kita hari ini? Kalau iman yang kita miliki ini menjadikan kita mungkin sepertinya berbeda. Karena dunia ini sedang menuju kepada hal-hal yang salah. Mereka mempercayai praktek-praktek yang keliru, kebenaran yang palsu. Lalu kita menjadi orang yang semakin dalam tanda kutip minoritas di lingkungan kerja di mana kita berada hari ini. Hari ini biarlah Elia boleh menginspirasi dan menguatkan kita semua. Selama kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kelihatannya kita hanya sedikit, bahkan hanya seorang diri, saya percayalah, kalau Anda dan saya punya Tuhan, itu lebih daripada cukup. Dan Dia yang akan membela kita. Ia tidak akan mengizinkan dirinya dipermalukan. Sebab Dialah Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua, kita belajar tentang kuasa doa. Bagaimana Elia adalah seorang yang begitu tekun, ya, begitu gigih di dalam doanya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41-46 dituliskan begini. Setelah kejadian tadi ya. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab,
pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel, tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Elia bukan hanya seorang yang kelihatan luar biasa, ya, di depan banyak orang ketika dia sedang mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi dia juga seorang yang dalam kehidupan pribadinya punya hubungan yang dekat, yang intim. Dalam kehidupan doanya yang benar-benar tekun kepada Tuhan. Ketika ia berdoa bahwa musim kekeringan yang sudah dia nubuatkan di awal membuat tidak turun hujan. Hari itu dia berdoa dan dia menyatakan bahwa hujan akan datang. Hari ini mungkin dalam kehidupan kita sedang mengalami masa-masa seperti Israel waktu itu. Kita sedang mengalami kekeringan, kita sedang mengalami kondisi keletihan. Tapi hari ini jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Kita percaya hujan Tuhan akan segera tiba. Sekalipun mungkin yang kita lihat seperti bujang itu, tidak ada yang kelihatan apa-apa sampai 7 kali. Ya, ini gambaran bahwa seringkali kita menggunakan cara kita. Karena angka 6 itu gambaran manusia, tapi angka 7 adalah gambaran kesempurnaan Tuhan. Tepat di kali ke-7 dia melihat. Bukan sesuatu yang spektakuler, hanya awan kecil yang sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tapi dari yang kecil itu Tuhan hadirkan sebuah hujan yang luar biasa. Dikatakan hujan yang lebat oleh awan badai. Hari ini biarlah kita bukan cuma jadi orang yang dipakai Tuhan yang mendemonstrasikan di depan banyak orang. Tapi juga orang-orang yang di dalam kehidupan pribadi, di balik layar ketika tidak ada yang melihat. Kita adalah orang-orang yang ditemukan Tuhan gigih, tekun di dalam doa dan hubungan kita kepada Tuhan. Dan poin ketiga yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang Elia. Tepat ketika ini semua terjadi, dikatakan bahwa tadi saya sudah sampaikan, seorang ratu namanya Isabel kemudian menyuruh, ini adalah istri Raja Ahab, dikatakan di dalam 1 Raja 19, Isabel menyuruh orang untuk datang kepada Elia dan mengancam. Jika beginilah kiranya para Allah, maksudnya nabi-nabi Baalnya dia menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maksud dari nabi-nabi yang dibunuh. Maka takutlah ia, maksudnya Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Nah ini dengar baik-baik. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Frustasi, kemarahan, kekecewaan. Bahkan setelah demonstrasi yang begitu luar biasa. Nabi-nabi Baal kalah, Tuhan mengirimkan api. Ia melihat doanya dijawab, hujan turun. Tapi ketika Isabel datang, sepertinya kok masalah tidak kunjung berhenti? Kok sepertinya Tuhan kemana kok tidak membela saya? Bukankah inilah gambaran juga kita hari ini? Bahwa ketika kita mengalami pertolongan mujizat Tuhan dan hal luar biasa. Waktu kita mengalami masalah, kita dengan cepat sepertinya lupa dengan apa yang terjadi. Dan seolah-olah kita berkata, udahlah capek. Let me die. Ya, dan inilah gambaran kefrustasian seorang Elia. Tapi Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Dalam case Elia, malaikat Tuhan datang memberikan dia makan dan minum. Dan luar biasa dikatakan apa? Ketika dia bangun lalu makan dan minum, oleh kekuatan makanan itu ia bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya untuk sampai ke gunungnya Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Dan di situ dia masuk ke dalam gua dan Tuhan bilang keluarlah dari gua itu, berdiri di atas gunung itu dan di hadapan Tuhan. Ya, setelah itu gempa bumi datang, lalu kemudian angin besar, gempa bumi, lalu kemudian api. Tapi akhirnya firman Tuhan mencatat, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bahasa Inggris dituliskan, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire came a gentle whisper. Setelah gempa bumi datanglah api, tapi Tuhan tidak dalam api itu, dan setelah api datanglah, setelah api
datanglah suara bisikan yang lembut. Dan itulah Tuhan yang bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara dikasih Tuhan, setelah kemenangan yang begitu luar biasa, Elia mengalami sebuah keputusasaan. Tapi di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan bukannya murka dan menghukum Elia. Tapi Tuhan tahu, Elia frustasi, kelelahan, putus asa. Dia berikan dulu apa yang menjadi kebutuhan Elia hari itu, yaitu istirahat, makan dan minum yang memberi dia kekuatan. Lalu kemudian ia sendiri menjumpai Elia secara pribadi. Ia menguatkan secara fisik, ia menguatkan secara emosional, dia menguatkan secara jiwa, dan kemudian secara roh, dan ia memberikan visi yang baru. Selalu dituliskan bahwa pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu cucu Nimsi harus engkau urapi raja atas sebagai raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elia diberikan sebuah visi, sebuah perintah Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan berikutnya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa kalau kita berdoa, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka bukalah telinga kita. Kadang-kadang ada momen di mana kita harus berhenti berbicara dan memohon, dan tiba waktunya untuk kita mendengar. Seperti Tuhan berkata, keluarlah sebab Allah mau datang, Allah mau berjumpa kepada dia. Mother Teresa pernah menyampaikan begini, God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of a prayer. Tuhan berbicara di dalam hati yang diam. Mendengar itu adalah awal dari sebuah kehidupan doa, sebuah doa. So hari ini kita boleh dikuatkan ya, bahwa sekalipun kita mungkin mengalami masa-masa seperti Elia, frustasi, putus asa, tapi Tuhan gak akan berdiam. Tuhan akan menjumpai kita di tengah-tengah keputusasaan kita. Dia bukan hanya akan menguatkan, mengencourage kita, tapi dia akan memberikan kita arahan apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan 2 poin yang terakhir yang saya akan sampaikan ini ada kaitannya dengan hari di mana kita ini di minggu yang kedua November ini ada dalam nuansa Hari Ayah. Ya, buat Anda yang belum tahu, Indonesia bukan hanya punya Hari Ibu di Desember, tapi ada Hari Ayah di November. Dan saya mau memberikan sebuah tambahan secara khusus buat Anda yang menjadi ayah, baik itu secara jasmani maupun ayah secara rohani. Bapak-bapak jasmani, bapak rohani. Ada 2 poin dari kisah kehidupan Elia yang kita bisa belajar. Yang pertama tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi Elisa menjadi nabi. Artinya apa? Yang akan meneruskan, yang akan menggantikan. Dan kita akan melihat bagaimana Elisa dipanggil, kemudian Tuhan pakai secara luar biasa. Bahkan lebih daripada bagaimana Tuhan memakai Elia. Ada sebuah pelajaran tentang fatherhood dalam kehidupan seorang Elisa. 1 Raja-Raja 19 ya, Elia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Arti di zaman itu ketika seorang nabi melemparkan jubahnya kepada seseorang, artinya dia sedang berkata, ikut aku akan mementor, engkau akan menjadi pengganti, engkau akan menjadi penerus, engkau akan menjadi murid. Dan inilah sebuah gambaran tentang mentoring, tentang bagaimana seorang bapak, baik itu jasmani atau rohani, mempersiapkan ya orang-orang yang akan datang berikutnya, tentang iman, tentang kepemimpinan, bagaimana ia memberikan sebuah legacy, ya, bagaimana seorang ayah, baik itu jasmani atau rohani, bisa mengimpartasi hikmat dan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Ada sebuah statement yang mengatakan begini, a father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there. Seorang ayah itu bukannya jangkar yang menahan kita, ataupun layar kapal yang akan membawa kita ke tempat yang kita tuju, but a guiding light whose love shows us the way. Tapi sebuah terang atau cahaya yang akan menuntun, ya, yang kasihnya itu akan menunjukkan jalan bagi kita. Hari ini saya berdoa supaya kita boleh punya spirit seorang Elia,
Bapak-bapak rohani, bapak jasmani, setiap orang tua yang Anda mendengar ini, mari kita punya spirit seorang Elia yang mempersiapkan generasi berikutnya, mempersiapkan anak kita supaya dia meneruskan apa yang menjadi nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah sebuah nubuatan yang kita temukan dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Allah berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada sebuah nubuatan yang begitu luar biasa di dalam kitab Maleakhi ini bahwa Tuhan akan mengutus Elia di hari-hari terakhir itu. Yaitu sebuah kegerakan spirit Elia yang akan menjadi kekuatan yang akan memutarbalikkan fatherhood and the turning of hearts, hati-hati yang berbalik, yaitu hati seorang bapak, yaitu bapak-bapak berbalik kepada anak. Artinya apa? Yang ingin untuk mempersiapkan, yang ingin mementor, yang ingin mengimpartasi, menyiapkan generasi berikutnya. Dan sebaliknya hati anak-anak yang kembali kepada bapaknya, yaitu apa? Yang mau taat, hati anak yang mau percaya seperti Ishak yang kita belajar minggu lalu, yang tunduk kepada otoritas, yang percaya bahwa dari otoritas dari Bapa rohani, dari Bapa jasmani, ada pengurapan, ada anugerah yang Tuhan akan alirkan. Hari ini saya berdoa ini sungguh-sungguh boleh menjadi sebuah trigger, sebuah pemicu buat kita semua di hati kita, supaya kita sadar hidup kita ini bukan hanya tentang diri kita, tapi hidup kita ini Tuhan mau pakai supaya ada generasi berikutnya, ada orang-orang berikutnya yang lewat kehidupan kita boleh dibangkitkan, boleh dikuatkan, diinspirasi, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin berikutnya, bahkan lebih baik daripada kita semua hari ini. Heroes of Faith bukan hanya bicara tentang bagaimana dia begitu hebat, luar biasa menjalani kehidupannya, tapi seperti Elia kita belajar bahwa ia bahkan menghasilkan orang yang bahkan lebih hebat. Elisa dikenal karena dia mendapatkan urapan ganda, double portion, seperti dibandingkan dari apa yang diterima oleh generasi sebelumnya, yaitu Elia. Dia bahkan jadi orang lebih luar biasa. Hari ini saya berdoa supaya kita setiap orang tua ataupun orang tua rohani, kita boleh dikuatkan hari ini. Jangan menyerah, tetap percaya, lakukan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah tantangan sekalipun, mungkin kita bahkan sedang mengalami kegalauan atau mengalami keputusasaan. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita, dia akan terus menyertai kita. Dan bahkan di tengah-tengah tantangan, suaranya akan terus terdengar. Asalkan kita mau membuka hati, membuka telinga kita. Tetap berdoa dan percaya, Tuhan menuntun kita. Dan doa saya hari ini supaya kita semua boleh dibangkitkan menjadi bapak-bapak berikutnya yang Tuhan akan pakai untuk melahirkan generasi yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Tuhan pakai untuk jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami menyerahkan Tuhan hari ini setiap kami yang mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan terus bekerja, Engkau belum selesai, Engkau akan bukan hanya membangkitkan iman, tapi Engkau akan mendorong supaya setiap kami bangkit dan meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Engkau berkata, Tuhan aku mau meresponi, hari ini mari datang kepada Tuhan. Serahkan komitmenmu. Kalau Engkau adalah seorang ayah atau seorang ibu, mari ambil perananmu untuk membangkitkan generasi yang berikutnya. Kalau hari ini Engkau sedang dalam tantangan, keputusasaan, tetap percaya, ya Tuhan tidak berhenti dan Tuhan masih terus bersuara. Biarlah hati kita terbuka dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini penghiburan, encouragement yang datang dari Tuhan menguasai hati setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Dimanapun hari ini anak-anakmu berada, saat ini juga biar damai sejahtera yang melampaui segala akal kami, menguasai hati kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan yang baru. Karena kami percaya bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan buat di antara Anda yang hari ini Engkau berkata, aku juga mau, aku juga merindukan hal-hal seperti yang disampaikan, tapi aku belum pernah memulainya. Hari ini Anda bisa memulainya hari ini juga. Saya ingin memberikan sebuah kesempatan luar biasa untuk Anda mengambil keputusan, untuk percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupmu kepadanya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupmu akan diubahkan. Hari ini kalau engkau berkata iya, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidupku sudah ditebus, dosaku sudah diampuni,
dan aku dijadikan baru di dalam nama Yesus. Mulai hari dan seterusnya, aku menyerahkan seluruh hidupku dalam pimpinan tangan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku di dalam nama Yesus. Congratulations, Anda yang baru saja mendoakan ini adalah sebuah awal yang baru, ini sebuah chapter yang baru, dan akan melihat sama seperti Elia. Engkau akan melihat tuntunan Tuhan dalam hidupmu begitu luar biasa. Ia bukan hanya akan mendemonstrasikan hal-hal yang luar biasa karena imanmu, tapi ketika engkau sungguh-sungguh berdoa dan tetap terkonek sama Dia, bahkan dalam situasi di mana engkau kehilangan keyakinan, pengharapan, Dia akan tetap menjumpaimu di dalam momen-momen terendahmu itu dan membangkitkan engkau, bahkan memberikan sebuah visi yang baru. Kita berdoa dalam nama Yesus, hari ini boleh digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I could not pay. I call you faithful, and I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman hari ini. Dan sekali lagi untuk para ayah, para bapak, ya baik itu jasmani maupun rohani, hari ini saya mengucapkan selamat Hari Ayah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, percayalah hidupmu gak akan hanya terus-terusan seperti ini saja, tapi Tuhan akan membangkitkan dan mempersiapkanmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat buat Tuhan, membangkitkan generasi orang yang berikutnya sebagai pemimpin yang akan Tuhan pakai untuk menjadi teladan, dan bahkan lewat kehidupanmu ada banyak orang yang boleh diberkati, orang-orang yang luar biasa akan dibangkitkan. Dan buat kita semua, bila kita hari ini boleh dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam kondisi yang paling rendah, paling sulit sekalipun, Dia akan menjumpai kita, asalkan kita mau tetap meresponi Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami akan menjadi orang-orang yang terus diubahkan ketika kami taat kepada firman. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan daripada Roh Kudus yang akan menyertaimu bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya. Sebab engkau tahu engkau telah menerima yang terbaik, pengurapan dari Tuhan, sehingga hidupmu akan jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang dibangkitkan mengenal Yesus oleh karena hidupmu. Dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya menerima berkat pengudusan ini dan merespon dalam ketaatan, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and have a blessed Sunday.